Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 8. Di video kali ini kita akan lanjutkan belajar materi koordinat kartesius, submateri, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis di sini merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius ini dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan posisi garis terhadap sumbu Y. Gitu. Posisi garis terhadap sumbu X dapat berupa garis sejajar, garis memotong, atau garis tegak lurus sumbu X. Posisi garis terhadap sumbu Y dapat berupa garis sejajar, garis memotong, atau garis tegak lurus sumbu Y juga. Gitu. Nah, apa sih garis sejajar, garis memotong, dan garis tegak lurus itu? Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan yang sama. Kemiringan istilahnya gradien ya. Nah, oke, jadi itu yang sejajar ya. Contoh nih, kayak gini. Kemiringannya sama, jadi dua garis ini disebut sejajar. Dia nggak akan mempunyai titik potong walaupun kedua garis ini diperpanjang sampai berapapun panjangnya gitu ya. Jadi karena punya kemiringan yang sama gitu. Itu disebut garis sejajar. Nah, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Jelas ya? Garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, jadi dia berpotongan tapi tegak dan lurus gitu. Dipotong sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, ininya harus siku-siku gitu. Ya. Nah, ini dua garis yang saling berpotongan. Nah, sekarang kita mari menentukan posisi garis pada bidang koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Perhatikan gambar bidang koordinat kartesius di sebelah kiri. Pada gambar ini terdapat beberapa garis, ada L1, L2, L3, dan L4 yang berwarna biru. Nah, perhatikan bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, perhatikan garis L1 ini dan L2 dan L3 dan L4 dia sejajar terhadap sumbu X yang ini. Ya. Kenapa disebut sejajar? Karena memiliki kemiringan yang sama yang apabila diperpanjang tidak akan pernah berpotongan, gitu ya. Lalu di saat yang sama garis L1, L2, L3, dan 4 juga merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, perhatikan garis L1, L2, L3, L4 ini dia tegak lurus terhadap sumbu Y, sumbu tegak. Kenapa? Karena dia berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat. Siku-siku. Ya, ini. Nah, di sini dia siku-siku. Ini enggak. Nah, ini garis L3 itu ya, itu siku-siku. Jelas ya? Nah, perhatikan lagi. Ini ada garis M1, garis M2, garis M3, garis M4 yang berwarna hijau. Terdapat pada bidang koordinat kartesius. Gimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y?
Nah, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, dan M4. Tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sumbu X ini, ya. Nah, keempat garis hijau ini, dia berpotongan dengan sumbu X dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, siku-siku. Nah, sehingga posisinya terhadap sumbu X disebut garis yang tegak lurus. Di saat yang sama, dia sejajar dengan sumbu Y, garis M1, M2, M3, dan M4. Kenapa disebut sejajar? Perhatikan garis yang hijau ini, dan ini terhadap sumbu Y yang ini. Mereka memiliki kemiringan yang sama, yang apabila diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Jadi, garis M ini disebut posisinya terhadap sumbu Y adalah garis yang sejajar sumbu Y. Oke. Nah, sekarang garis N1 dan N2 yang warna merah. Perhatikan. Nah, kedua garis ini, N1 dan N2 adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, definisi memotong tadi adalah dia tidak sejajar, juga tidak tegak lurus. Dia memotong, bertemu di satu titik gitu ya. Sehingga memotong di sumbu Y di satu titik. Nah, ini misalkan N1 dan N2 kebetulan memotong sumbu Y di titik yang sama di sini. Begitu juga N1 memotong sumbu X di titik sini dan N2 memotong sumbu X di titik ini. Ya, jadi posisi garis N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y itu adalah garis yang memotong sumbu X sumbu Y. Oke, jelas ya? Nah, oke, kita ke contoh soal. Jika anak-anak ibu sudah memahami posisi garis sejajar, tegak lurus, memotong sumbu X sumbu Y, sekarang kita akan coba bahas soal yang, coba perhatikan. Gambarlah garis K yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, gimana nih? Nah, kita ke pembahasan ya. Suatu garis dikatakan sejajar sumbu X tadi gimana? Jika garisnya mendatar gitu, sejajar ya, atau horizontal gitu kan, dengan si sumbu X-nya. Artinya garisnya di waktu yang sama dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu suatu garis dikatakan sejajar dengan sumbu Y jika garisnya itu tegak berdiri vertikal dan garis tersebut tegak lurus sumbu X gitu. Ya. Nah, jadi suatu garis yang tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar terhadap sumbu Y itu jika pertama garis tersebut tidak vertikal atau tidak horizontal atau memiliki kemiringan gitu. Dan kedua, garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi, di sini mari kita gambarkan pertama titik A 3,5 itu di mana? 3 ke kanan, 5 ke bawah. Oke, di sini ya. Titik A 3,5. Nah, jadi kita akan menggambarkan suatu garis yang tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu garis tersebut tidak vertikal atau tidak horizontal, tidak tegak berdiri atau tidak mendatar gitu ya. Jadi tapi harus memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi harus punya kemiringan. Oke, nah ini contohnya. Oke, ini salah satu contoh. Ya, ini garis K yang dimaksud. Nah, apa ada lagi yang lain? Tentu banyak ya. Intinya kan harus melalui si A aja gitu. Mau arahnya kemana itu bebas. Yang penting memotong sumbu X dan sumbu Y, tapi nggak tegak lurus, tapi nggak sejajar terhadap sumbu X sumbu Y-nya. Nah, bisa juga kayak gini.
Oke, gitu ya. Nah, ini sumbu X-nya boleh diperpanjang. Gitu. Nah, ini juga boleh. Anggap ini K1 tadi. Ini K2. Ada lagi nggak? Boleh, pokoknya miring aja. Dan memotong sumbu X, sumbu Y. Sekarang Ibu bikin ke sini lagi. Nah, ini garis K3 nih misalkan. Ya, artinya kenapa dikasih panah sih? Ini artinya bisa lebih panjang lagi gitu. Nggak mentok di situ aja. Ini garis K3. Oke, cukup 3 contoh aja ya. Garis yang melalui titik A3, minima tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.